Shalom, selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi khotbah minggu, bersama-sama kita akan kembali merenungkan tema orang benar hidup karena percaya. Kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Yang mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk adalah seorang nabi yang bergumul dengan berbagai pertanyaan tentang munculnya ketidakadilan. Berbagai kejahatan yang jelas terjadi di hadapannya. Habakuk mempertanyakan keadaan yang demikian kepada Tuhan. Habakuk melontarkan keluhan tentang umat Tuhan yang tidak menghayati panggilan mereka. Habakuk melihat bahwa umat Tuhan justru hidup di dalam dosa. Menanggapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipahami, bagaimana sikap Habakuk. Habakuk dikatakan menantikan jawaban Tuhan atas semua pertanyaannya. Lalu Tuhan kemudian memerintahkan Habakuk untuk menuliskan penglihatan itu. Kemudian menuliskan pesan itu agar mereka dapat membaca pesan yang dinyatakan kepadanya oleh Tuhan. Pesan yang menyatakan akan datangnya penghukuman sesuai dengan waktu Tuhan. Setelah memerintahkan Habakuk untuk menulis penglihatan itu, Tuhan menyatakan kepada Habakuk satu pernyataan yang kontras. Pernyataan yang membandingkan antara orang yang sombong dan orang yang percaya. Orang yang sombong adalah orang yang menyangkal Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedangkan orang yang benar adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, dan karena itu mereka percaya kepada firman Tuhan dan menaatinya. Lalu bagaimana cara kita dibenarkan? Kita perlu dilahirkan secara rohani. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat yang ketiga. Lalu kemudian apa artinya dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali diartikan sebagai lahir dari atas. Lahir baru atau lahir kembali adalah tindakan Allah yang dinyatakan kepada mereka yang dipilihnya sehingga mereka percaya atau beriman kepadanya. Iman dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui panggilan dan kelahiran kembali, Roh Kudus telah menanamkan iman di dalam hati. Tanpa pekerjaannya tidak akan ada iman, dan tanpa Tuhan iman tidak dapat bekerja. Gagasan tentang iman tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antara orang percaya dan Kristus. Melalui iman orang berdosa diikat kepada Kristus, dan Kristus mengikatkan diri kepada orang berdosa. Melalui iman orang berdosa yang telah dilahirkan kembali memperoleh pengampunan dosa atau pembenaran, menerima pengudusan, dan pada satu hari nanti akan mendapat bagian dalam pemuliaan. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima dengan cuma-cuma anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Roma 3 ayat 24.
Namun meskipun memperoleh kasih karunia yang berlimpah dan cuma-cuma, bukan berarti kita boleh hidup di dalam dosa, karena dosa membawa akibat maut. Roma 6:23. Maka dari itu dosa harus dihindari. Roma 6 ayat yang pertama sampai kedua. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk pada awalnya bergumul dengan berbagai pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Namun pergumulannya membawa dia memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, dan dia semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Habakuk tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan, meskipun Tuhan akan membangkitkan orang Babel untuk menghukum bangsa Israel. Habakuk yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang percaya kepadanya dan tetap bersuka cita karena dia, meskipun semua yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia menaruh kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Orang benar hidup karena percayanya. Orang benar hidup karena imannya. Mereka tetap menaruh harapannya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi, apapun yang terjadi di dunia ini dan di dalam kehidupan kita secara pribadi, mari kita terus hidup dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dan telah memberikan nyawanya bagi kita sampai akhir hidup kita, dan tetap menaati firman-Nya. Biarlah refleksi singkat pada kesempatan hari ini sungguh memberkati setiap kita. Amin.